Akhirnya Ruben ketemu dengan anak-anaknya. Luar biasa gitu dong, ya kan? Mungkin pamitan karena Ruben mau umroh. Ya nggak sih? Nah, oke lah, mudah-mudahan selamat ya. Dan kembali lagi ke Indonesia menjadi insan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Dan anak-anaknya harus tetap menjaga silaturahmi dengan ayah handanya tercinta. Sekalipun terlihat kaku, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mengalah itu bukan berarti kalah ya guys. Yang jelas kalian sebagai anak-anaknya harus tahu mana ayah kandung dan mana. Oke, ini ada berita terupdate. Entah ini permainan netizen atau memang fakta yang terjadi sesungguhnya. Konon katanya dari berita ini Sarwenda minta rujuk kembali karena kasihan kepada anak-anaknya. Dan ada bukti chatnya. Kita baca yuk bukti chatnya. Nih, kalian bisa menilai ini serius dari Sarwenda sendiri atau akal-akalan kalian netizen seperti biasa. Jika tidak suka, setidak suka itu kalian. Oke, kita bacakan ya. Halo, iya halo juga bun. Saya sudah capek Ben dengan semua ini. Kasihan juga mental anak-anak karena masalah ini. Maksudnya gimana bun? Gimana kalau kita rujuk aja? Tapi saya mohon dengan sangat hormat untuk tidak disebarkan ke publik dulu. Waduh, gimana ya bun? Tuh dilihat sendiri. Menurut kalian ini serius chattingannya Sarwenda atau akal-akalan kalian? Astagfirullahaladzim, kalian lihat deh guys tuh video yang ke Ruben. Astagfirullah, bener-bener ya, dia mau ketemu anaknya pakai segala diintilin sama tuh kurir ya. Emang bener-bener, kurir gue kasih tahu sama lo, lu baru pacaran sama si Wewen tapi lu udah kayak gitu. Harusnya nih misalnya ya, lu dikasih tahu nih sama si Wewen kalau si mantan lakinya misalnya begini. Ya udah, sebagai pacar yang baik seharusnya lu nggak usah ikut campur, apalagi sampai ko Ruben datang ke acara anaknya, lu segala ikut-ikutan. Mau ngapain lo di belakang? Dia ini ya nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lo kurir. Pun bener-bener ya, gue kalau jadi koruben ya, gue siram tuh si kurir. Ngapain sih lu kurir? Aduh, bener-bener ya, si Mokondo ini selain nggak mau modal, dia ini ya nggak tahu diri sama sekali, malu-maluin lo kurir. Bener-bener deh ya, gue nggak habis pikir gitu. Koruben itu sebaik itu ya. Gue kalau jadi koruben ya udah gue usir ya, udah gue siram lo pakai air cabai, tau gak lo? Emang kalian berdua tuh cocok. Yang satu mau kondo, yang satu orang nggak tahu diri. Udah cocok kalian berdua berdebah, emang paling bener ya. Kalian berdua ini dihempas, diviralkan, dan juga dikasih sanksi ya oleh para netizen yang ada di Indonesia. Karena kita itu nggak suka yang namanya orang jahat. Tahu diri dikit, minimal kalau udah ditolong tahu diri. Jangan malah udah ditolong malah nggak tahu diri. Sekarang kalian rasain deh ya, hukum tabur tuai itu nyata. Menyala ke Ruben. Ruben Onsu siap menggugat hak asuh anak. Kuasa hukum tinggal menunggu instruksi. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sobayang, mengungkapkan berkas gugatan hak asuh anak terhadap mantan istrinya, Sarwenda, telah selesai disusun. Meski demikian, gugatan tersebut belum didaftarkan ke pengadilan karena tim kuasa hukum masih menunggu arahan langsung dari Ruben Onsu yang saat ini sedang menjalankan ibadah umroh di Mekah. Ini gugatannya sudah selesai, tinggal menunggu konfirmasi dari Ruben, ujar Minola Sobayang. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kabarnya Sarwenda dan anak-anaknya sudah bertemu Ruben ya, di saat Ruben mau menjalankan ibadah umroh ya, dan itu merupakan progres yang bagus yang kita harapkan ya. Kita juga berharap untuk para pengacaranya udah stop, jangan terlalu banyak lagi ya, nggak memberikan statement di media sosial ya dengan bukti-bukti dan segala macam. Saya pikir bukti-bukti itu belum relevan lah ya, nanti bukti-bukti itu ada di pengadilan ya, semakin kita menyudutkan satu sama lain ya, keduanya rugi ya, tidak ada untungnya. Selesaikan di belakang layar antar pengacara ya, dibanding harus kesono kemari memberikan statement di media sosial. Karena bagaimanapun ini masalah keluarga ya, catat baik-baik bahwa terkait masalah keluarga
itu sebenarnya tidak ada untungnya gitu bagi siapapun yang menimbulkan polemik. Apalagi punya anak, tetap anaklah yang menjadi korban. Itu yang harus dipertimbangkan, ya enggak? Kalau melihat kemarin kan ketemu adem itu, ya sudahlah, tidak perlu digoreng lagi. Bagaimanapun mereka itu keluarga, walaupun antara Sarwenda dan Ruben sudah berpisah, tapi anaknya memiliki darah keduanya. Menurut Minola Sebayang, keputusan mengenai waktu pendaftaran gugatan sepenuhnya berada di tangan kliennya. Apakah akan dikonfirmasi sebelum dia kembali dari umroh atau ketika sesudah kembali? Kami menunggu saja, katanya. Rencana gugatan hak asuh anak muncul di tengah konflik antara Ruben Onsu dengan Sarwenda terkait pelaksanaan hak bertemu anak pasca perceraian. Pihak Ruben menilai selama hampir 2 tahun terakhir kliennya mengalami kesulitan untuk bertemu kedua putrinya. Meski telah ada kesepakatan mengenai jadwal pertemuan setelah perceraian, Minola menyebut kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan Ruben untuk menempuh jalur hukum. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tuh kan, kalian udah ngikutin nggak? Kalau ternyata Onyo itu pernah digampar, entah sama S atau sama adiknya si W itu. Tapi Onyo bilangnya itu adalah tante, tapi nggak tahu juga dia soalnya nyinggung bundanya juga. Seperti yang aku bilang kemarin, kayaknya dugaan aku tuh emang bener dan emang kayaknya banyak juga kalian yang ngerasain gitu loh ya. Kalau emang mereka itu mau menyingkirkan Onyo dari rumah itu untuk menguasai rumah itu agar lebih leluasa, ya nggak sih? Dan satu lagi ya, kalian pernah gak sih ngikutin beritanya Ruben itu dulu pernah kayak diserang secara magic gitu ya kan, sampai ada ular masuk ke rumah, terus ada yang tabur-tabur bunga, ada yang tanah kuburan gitu-gitulah pokok. Terus kita kaitin dengan isunya si S itu suka ke, atau pernah ke Gunung Kawi. Bahkan banyak banget yang bukan menyaksikan tapi tahu gitu loh. Aku nggak tahu lah, netizen tahu aja gitu loh dari mana gitu ya kan. Tapi ada juga karena netizen menurut aku itu ngomong nggak sembarangan, pasti mereka tuh ada buktinya gitu. Jadi menurut aku ada banget hubungannya ini amit-amit aja, amit-amit ini mungkin tuh pikiran buruk aku gitu ya, pikiran jelek aku gitu. Tapi kalau menurut aku ya nggak sih, kalau ada kemungkinan gitu Ruben itu di net gitu kan sama pihaknya si S sengaja gitu ya kan, karena dan itu mungkin nggak berhasil, jadi sekarang mereka itu nyerangnya tuh pakai sosial media atau ke ruang publik dengan tujuan ya sama sebenarnya mau menghancurkan Ruben juga. Tapi mungkin karena ya dasarnya Ruben itu orangnya baik, banyak yang mendoakan, banyak yang menerima manfaat baik dari dia, dan banyak juga perut yang bergantung pada dia. Jadi penangkalnya tuh juga banyak gitu. Yang terakhir, menurut pihak Ruben Onsu terdapat sejumlah pertimbangan lain yang menjadi dasar penyusunan gugatan, termasuk penilaian terhadap lingkungan tempat tinggal anak. Namun klaim tersebut merupakan pandangan dari pihak Ruben dan belum diuji dalam proses persidangan. Pihak Ruben juga menyatakan kliennya selama ini tetap menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak sesuai kesepakatan. Meski demikian, hingga kini belum ada gugatan yang resmi didaftarkan ke pengadilan. Proses hukum masih menunggu keputusan Ruben Onsu mengenai waktu pengajuan gugatan hak asuh anaknya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.